Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Hana Entertain, pusatnya informasi, ilmu pengetahuan, dan juga hiburan. Saya kembali kepada kalian semua dan tentunya dengan segudang spoiler film yang akan mengisi waktu luang kalian. Pada kali ini saya akan mereview salah satu film yang cukup menarik, yang diproduksi walaupun cukup underrated atau sering diremehkan dan jarang dikenal orang, tetapi film ini cukup menarik. Film ini menceritakan tentang detik-detik dan jam-jam manusia sebelum terjadi tabrakan asteroid terhadap bumi. Artinya lebih pada menceritakan bagaimana keadaan manusia dalam beberapa jam menuju kiamat. Tapi sebelum kita masuk pada spoiler filmnya, tidak bosan-bosan saya mengingatkan kepada kalian semua bahwa konten kami full spoiler. Bagi kalian yang tidak ingin terkena spoiler, kalian bisa meng-close videonya, kemudian cari website kesukaan kalian, tonton filmnya terlebih dahulu, karena menonton film secara langsung pada dasarnya memberikan pengalaman menonton yang lebih maksimal. Bagi kalian yang tidak masalah dengan konten spoiler, mari kita langsung lanjutkan konten kita pada kali ini. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang laki-laki bernama James yang ingin meninggalkan kekasih gelapnya dan pergi ke sebuah pesta terakhir yang akan diadakan oleh umat manusia sebelum bumi ini benar-benar hangus terbakar. Karena dalam 12 jam dari sekarang, di Atlantik Utara akan ada tabrakan antara asteroid dengan bumi yang akan membumi hanguskan seluruh Australia dan juga seluruh umat manusia. Di perjalanan orang-orang sudah mulai hilang kendali melakukan apapun untuk masa-masa terakhirnya di bumi. Aturan sudah tak lagi berlaku, setiap orang memikirkan dirinya masing-masing. Tak lama kemudian James ditodong oleh seorang bersenjata, ia langsung lari menghindari orang tersebut. Untung saja dia berhasil kabur dan bersembunyi di kolong mobil. Setelah orang bersenjata itu pergi, James keluar ingin mencuri mobil itu, tapi sayang pintunya terkunci. Ada sebuah mobil van datang dan parkir di sebuah rumah. Di dalamnya ada 2 orang laki-laki dan seorang anak kecil, yang mungkin saja anak kecil itu diculik oleh mereka berdua. Tak peduli, dia hanya ingin mengambil mobil mereka dan pergi ke pesta terakhir yang dibuat oleh umat manusia. Tapi tiba-tiba saja ia mulai memikirkan anak kecil tadi yang dibawa ke dalam rumah itu. Ia menimbang-nimbang, memikir-mikir, lalu akhirnya dia memutuskan untuk menolong anak kecil itu. Pelan-pelan dia masuk ke dalam rumah dan berkelahi dengan mereka berdua. Untung saja James berhasil melumpuhkan mereka berdua dan membawa anak kecil itu keluar rumah. Anak kecil itu bernama Rose. Rose ternyata sangat ingin bertemu dengan ayahnya. Saat di perjalanan dia harus terpisah dari keluarganya, tapi James tak bisa mengantarnya ke keluarganya karena lokasinya yang lumayan jauh. Akhirnya dia memutuskan untuk menitipkan Rose di rumah adiknya yang tak jauh dari lokasinya saat ini. Ketika sampai di sana, James sama sekali tak menemukan adik dan juga anak-anak dari adiknya itu. Keadaan rumah begitu sepi, tak berpenghuni. Kemudian ia masuk perlahan-lahan melalui pintu belakang dan dia naik ke dalam tangga rumah itu. Ia melihat air mengalir dari atas sana, yang ia kemudian naik ke atas dan terus ke atas. Ternyata adiknya sudah meninggal bunuh diri bersama kedua anaknya. James tahu sekarang ini memang semua orang sedang amat ketakutan. Sebagian orang memang ada yang memutuskan untuk bunuh diri karena enggan merasakan sakit terbakar karena efek dari asteroid itu. Orang-orang benar-benar merasa putus asa tentang apa yang akan terjadi bagi mereka. Kalian bayangkan, dan saya pun tidak sanggup untuk membayangkan bagaimana kematian yang sudah ditentukan oleh takdir akan dihadapi dalam waktu 12 jam. Bagaimana kepanikan akan menyeruak ke seluruh masyarakat. Akhirnya James pun memutuskan untuk membawa Rose ke tempat di mana ia akan berpesta, yaitu tempat berpesta terakhir umat manusia. Karena rasanya ia tidak tega meninggalkan Rose sendirian, meskipun hal itu sangat mudah ia lakukan. Sebenarnya yang merasa berat untuk meninggalkan kekasih gelapnya adalah James yang bernama Zoo, tetapi dia tidak ingin mati terbakar dalam keadaan sadar. Ia ingin melalui kematian ini dengan hal-hal yang membuatnya berlalu tanpa merasakan sakit apapun. Oleh sebab itu dia memutuskan untuk datang ke sebuah pesta. Di perjalanan, ketika James berhenti untuk mengobati luka di tangannya, dia melihat sebuah mobil polisi dari kaca spion. Kemudian ia ingin menemui polisi itu dengan maksud agar dia bisa mengantarkan Rose ke keluarganya, sebagaimana seharusnya seorang polisi. Mungkin itu adalah pilihan yang tepat untuk saat ini. Lalu James pun harus masuk ke dalam dan ternyata polisi itu akan melakukan bunuh diri bersama keluarganya.
dengan cara menembak masing-masing keluarganya dengan senjata. Tetapi polisi itu sepertinya tidak sanggup untuk menembak keluarganya sendiri. Lalu polisi itu meminta dengan sangat kepada James untuk melakukannya. Tetapi James sama sekali tak mau melakukan itu dan langsung pergi dari sana. Orang-orang sudah mulai putus asa dan tak lagi punya sedikit pun harapan untuk hidup. Karena memang tak mungkin akan ada makhluk hidup yang bisa selamat dari panasnya api yang sebentar lagi akan melintasi daerah mereka. James akhirnya sampai ke tempat pesta itu berada. Di sana keadaan memang sangat-sangat dan begitu sangat gila. Orang-orang mabuk tak karuan, menggunakan narkoba tak karuan, high tak karuan. Mereka melakukan apapun yang ingin dilakukan, menghabiskan detik demi detik terakhir mereka di bumi, membebaskan dirinya dari batasan-batasan apapun di sana. Teman-teman James yang sudah menyiapkan sebuah ruang bawah tanah yang sudah penuh dengan makanan, tapi James sebenarnya tahu itu tidak akan bisa menyelamatkan mereka karena asteroid itu akan masuk ke dalam bumi ribuan kilometer jauhnya. Jadi tak mungkin akan ada satupun manusia yang akan selamat karenanya. Dan mendadak sepertinya tak suka atas apapun yang di dalam pesta itu. Teman-temannya mendengar itu marah karena harapan mereka harus dipupuskan oleh James. Tapi memang itu kenyataannya. Memang terkadang harapan dengan kenyataan tak selalu berjalan beriringan. Ia tahu sekarang ia harus mengantarkan Rose menuju keluarganya berada. Karena jika bukan dia, takkan pernah ada yang bisa mengantarkannya. Dan Rose tidak akan pernah bisa menemui keluarganya lagi. Akhirnya James pun pergi dari pesta terakhir umat manusia itu bersama Rose. Tapi setelah keluar mobilnya tak ada di sana. Akhirnya dia memutuskan untuk berjalan kaki. Cuaca semakin panas, matahari seperti ada dua dan membakar kulit mereka. Lalu di jalan, ia mencuri sebuah taksi dari pemiliknya. Sekarang keadaan sudah semakin gila. Dia memutuskan pergi ke sebuah rumah, di mana itu ternyata adalah rumah ibunya. Di mana dia sudah lama sekali tak pernah mengunjungi ibunya. Di sana Rose beristirahat. Cuaca yang sangat begitu panas membuat mereka merasakan sangat dehidrasi. Dan ini adalah kali pertama James mengobrol dengan ibunya setelah bertahun-tahun lamanya. Kesempatan terakhir di bumi ini mereka jadikan sebagai pertemuan juga, sebagai pertemuan terakhir. Sekaligus pertemuan pertama setelah mengawali kesunyian di antara mereka berdua. Masa lalu yang kelam membuat dia dan ibunya tak lagi saling mengunjungi satu sama lain dan juga tak saling berkomunikasi. Tapi rasanya sekarang seperti begitu harus segera dihilangkan keegoisan itu dari diri mereka masing-masing. Akhirnya mereka bisa saling memaafkan satu sama lain, melupakan kesalahan-kesalahan masa lalu itu. Ini memang waktu yang sangat tepat untuk saling berdamai dengan hal itu. James pergi ke rumah ibunya memang bukan hanya untuk sekedar bertemu dengan ibunya untuk terakhir kali, tapi juga sekalian mengambil bahan bakar di mana itu akan membawa dan menemaninya perjalanan menuju keluarga Rose yang terasa cukup lumayan jauh dari tempat yang ia berada sekarang. Akhirnya James pun pergi meninggalkan ibunya seorang diri. Mungkin itulah ia terakhir kali akan melihat ibunya. Begitu pula sebaliknya. Hari ini memang banyak orang-orang yang saling mengucapkan selamat tinggal. Rasanya hal itu tak terbayangkan oleh saya sendiri. Bagaimana jika saya mengalami hal tersebut? Di radio terdengar seorang penyiar yang mungkin itu adalah satu-satunya penyiar yang masih ada, yang masih menyiarkan, memberitahukan kalau semua daerah Eropa dan Amerika sudah sepenuhnya hilang. Tak ada yang selamat, tak ada pesta, tak ada musik, tak ada film, tak ada apa-apa lagi selain keheningan. Akhirnya mereka sampai di rumah itu. Rumah itu adalah rumah nenek Rose, di mana keluarganya memang ingin pergi ke tempat itu sebelum akhirnya di jalan mereka terpisah. Tapi di rumah itu keadaan begitu sepi, tak terdengar suara seorang pun. Ia terus memanggil-manggil ayahnya ke sana kemari, tapi tak juga terlihat tanda-tanda ayahnya menjawab. James berjalan menuju kebun di belakang rumahnya. Kemudian di sana ia melihat mayat-mayat tergeletak. Itu ternyata adalah keluarga Rose. Bagaimana di sana ternyata ada ayahnya Rose yang sudah meninggal lengkap dengan foto keluarganya di saku bajunya. James pun langsung menahannya ketika Rose ingin pergi ke sana. Hal itu jelas akan menyakitkan hati Rose. Memang siapa juga yang tak sedih ketika melihat ayahnya sudah meninggal. Akhirnya untuk memastikan dia membawa mayat ayah Rose dan ia bungkus dengan selimut
untuk dibawa ke hadapan Rose. Rose pun menangis, air matanya keluar tak tertahankan. Sekarang ia benar-benar merasa sendirian. Tak ada lagi siapapun yang bisa menemani dirinya ketika api itu akan datang menghampirinya. James mengajak Rose pergi bersamanya. Rasanya tak mungkin ia meninggalkan Rose di rumah sendirian di sana, tapi Rose memutuskan untuk diam di sana bersama ayahnya sampai akhir, sampai di mana api yang disebabkan oleh asteroid itu datang dan membakar tubuh Rose. Rose meletakkan bunga di atas mayat ayahnya. Setidaknya itulah yang bisa ia lakukan sekarang. Lalu James memberikan foto yang ia temukan di saku baju ayahnya tadi. Masih ada beberapa jam lagi sebelum bumi benar-benar berakhir. James tahu harus pergi kemana. Kemudian ia pun dengan berat hati harus berpisah dengan Rose. Ia harus meninggalkan Rose sendirian di sana bersama jenazah ayahnya. Akhirnya mereka berdua benar-benar terpisah. Sekarang James sebenarnya tak ingin meninggalkan Rose sendirian di sana, tapi itu adalah haknya untuk diam di sana bersama sang ayah, menghabiskan detik demi detik, jam demi jam terakhir kehidupan manusia di muka bumi. Lagi pula pada akhirnya kita akan sendirian juga, bukan? James melaju dengan cepat. Dia akan pergi menemui kekasih gelapnya yang tiba-tiba saja dia benar-benar merasa begitu jatuh cinta padanya. Memang begitu cinta, kadang-kadang datangnya suka telat. Di jalan keadaan sudah sangat sepi karena kehidupan apapun tak ada. Orang-orang tak ada yang jualan, tak ada apa-apa lagi, tak ada yang bermain sepeda. Lalu mobil James pun meledak dan mendadak terbakar. Karena bersamaan dengan itu banyak sekali burung-burung yang jatuh karena sudah kepanasan. Mungkin karena cuacanya yang begitu panas membuat benda apapun langsung kemanasan. Dan akhirnya terbakar. James memutuskan untuk berlari. Ia memaksakan kakinya untuk terus melangkah. Ia harus bersama kekasih gelapnya saat bumi ini berakhir. Sudah tak ada lagi yang ia pikirkan yang lain selain menemui kekasihnya sekarang. Akhirnya James pun sampai. Tapi di kamar dia berlari, dia tidak menemui kekasihnya di sana. Akhirnya dia terus mencari dan berlari ke pantai di belakang rumahnya. Ia lihat di lautan itu, di sana ada kekasih gelapnya. James sadar betapa sangat berarti dia untuknya. Rasanya itu adalah merasa jatuh cinta yang begitu dahsyat. Tapi sayang di depan mereka api dari efek asteroid itu sudah terlalu dekat dan sangat dekat, lalu melahap mereka berdua dan menghabisi mereka berdua yang baru saja merasa saling bersyukur dan paling mencintai atas kebersamaan mereka. Bukan hanya mereka tetapi juga menghabiskan seluruh umat manusia. Tak ada yang tersisa, hangus semua dan habis semua. Semua yang kita bayangkan, semua yang kita bisa lihat, semua yang kita ada di sekeliling kita, manusia yang pernah kita dengar, manusia yang pernah kita kenal dan lain sebagainya sudah hancur. Dan film pun berakhir. Film ini dirilis pada tahun 2014. Rasanya meskipun ceritanya tergolong sederhana, tapi karena dari sudut pandang satu orang dan bagaimana penceritaannya, pembawaan emosinya bisa membuat plot yang sangat sederhana yang hanya melaju, tidak ada plot twist tanpa apapun, itu bisa menjadi sangat berarti bagi penontonnya. Film ini mungkin dari latarnya, dari penggambaran kiamatnya tidak terlalu tidak terlalu wow seperti film-film yang lain seperti Kiamat 2012 atau Geostorm atau film-film tentang bencana yang lainnya. Tetapi film ini menghadirkan bukan fokus terhadap bagaimana bencana itu, tetapi bagaimana keadaan emosi manusia-manusia yang ada di bumi ketika bencana kiamat itu akan datang. Itu begitu membawa dan menancapkan sebuah emosi yang campur aduk di dalam penontonnya. Bagaimana sedih, tegang, dan banyak lagi yang lainnya bercampur menjadi satu. Dan mungkin cukup sekian review film pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.